halo sahabat Mido, selamat datang di Podcast King, podcastnya kantor imigrasi Ngurah Rai. Nah, senang sekali saat ini kita sudah kedatangan seorang tamu spesial. Ada Pak Eko Budianto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Moko. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Pak Eko ini sudah hadir. Mungkin langsung saja kita perkenalan dulu mungkin, Pak ya. Silahkan, Pak. Iya, terima kasih Mas Moko. Saya Eko Budianto, saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Keimigrasian di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Jadi sebelah timur dari Bali. Saya sudah bertugas di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur bersekitar 10 bulan. 10 bulan. Kemudian untuk jabatan di posisi yang saat ini saya sudah menjabat 3 kali di 3 periode. Jadi sebelumnya di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung, kemarin bersama teman-teman juga di Kanwil Kementerian Hukum HAM Bali, yang terakhir saat ini di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, baik. Iya. Jadi 10 bulan Pak ya di Nusa Tenggara Timur, Pak ya? Masih 10 bulan. Baru 10 bulan. Baru 10 bulan. Yeah. Jadi sahabat Wido, Pak Eko Budianto dulu juga nggak asing Pak ya sama imigrasi Ngurah Rai, Pak ya? Iya, betul. Jadi dulu pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Keimigrasian di Kemenkumham Bali, Pak ya? Betul. Dan sekarang di Kemenkumham NTT. Nah, mungkin banyak juga Pak sahabat Mido di sana yang bertanya-tanya sebenarnya divisi imigrasi gitu Pak di Kanwil, relasinya gimana sih Pak sama kantor imigrasi Pak? Ada di sebelah mananya gitu Pak? Iya. Kalau peran atau tugas fungsi dari divisi keimigrasian sendiri itu mempunyai tugas teknis untuk Pindalwas ya, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker. Jadi Satker itu kantor imigrasi maupun rumah detensi. Jadi kebetulan kalau di Bali juga di NTT itu juga ada rumah detensi. Jadi proses pembinaan terkait dengan pelaksanaan tugas teknis yang ada di Satker itu kita terus mengawal gitu terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Demikian. Baik, berarti yang menaungi satuan kerja gitu Pak ya? Keimigrasian ada kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi. Betul, iya. Ada berapa satker Pak kalau di NTT Pak? Kalau di NTT ada kantor imigrasi Kupang, kantor imigrasi Atambua, perbatasan dengan Timor Leste, kantor imigrasi Maumere, kantor imigrasi Labuan Bajo, dan rumah detensi imigrasi Kupang. Baik, baik. Jadi ada 5 satker. 5 satuan kerja di bawah divisi keimigrasian itu. Betul. Tadi Pak ya. Baik, nah tadi kita sudah bahas juga sama Pak Eko tentang jenjang karirnya juga. Mungkin boleh tahu sedikit Pak, mulai kapan Pak mulai berkarir di imigrasi? Kemudian kemarin tuh banyak pertanyaan juga Pak, untuk bisa masuk sebagai pegawai imigrasi itu lewat mana sih sebenarnya jalurnya gitu Pak? Oke. Jadi kalau jenjang karir saya juga cukup lama sekali Mas. Jadi saya masuk imigrasi itu tahun 93. 93. Iya, berarti sudah 28 tahun. 28 tahun. Ah, ya. Mungkin ada yang belum lahir kali sih. Belum, Pak. Ya. Kita belum ini, Pak. Jadi jangan sampai tertipu dengan rupa dan fisik ya. Itu sangat menipu sekali gitu. Jadi saya sudah cukup tua di imigrasi. Kemudian dan proses rekrutmen pada saat itu memang berbeda pada saat ini. Jadi kalau memang saat ini memang dari Kementerian Menpan dan RB itu mereka punya mekanisme rekrutmen yang luar biasa yang kemudian dijalani oleh semua kementerian lembaga di dalam melakukan rekrutmen CSN. Kalau kami dulu semua sifatnya serba manual. Dan bahkan saya dulu itu rekrutmen per wilayah, sebenarnya sama per wilayah, tapi mekanisme seperti CAT dulu nggak ada. Jadi memang dulu mekanismenya tetap ada proses ujian, tapi untuk secara by elektronik sistem itu belum terbangun.
Sekarang kan sangat otomatis sekali, jadi ketika kita nggak lulus langsung terupdate itu, langsung tahu CAT-nya itu langsung terupdate. Kalau dulu tidak, jadi kita nunggu informasi cukup lama, kemudian kita panggil, kita dikumpulkan. Sama sebenarnya, ada tes tertulis, ada kesemaptaan, kemudian juga ada kesehatan, sama, ada wawancara, ada proses sama pada saat itu. Kemudian memang sebenarnya jenjang karir saya itu, ini sekalian cerita jenjang karir ya? Iya Pak, gitu betul ya, Pak. Mas Moko ya? Oke. Siap. Jenjang karir saya itu sebenarnya diawali ketika saya mengikuti pendidikan teknis keimigrasian, PTK angkatan 19 pada saat itu. Karena memang kalau di imigrasi itu rezimnya berbeda, Mas. Rezim imigrasi ini, kalau kemudian kita mau menjadi pejabat struktural sama pejabat teknis itu harus mengikuti satu seperti diklat atau kemudian saat ini Poltekim gitu ya, untuk bisa pada tahapan jenjang karir yang lebih tinggi. Kalaupun kemudian kita bisa dari JFT atau JFO itu untuk berkarir, tapi sifatnya karena di fasilitatif atau administratif. Jadi untuk saat ini belum pernah melihat ada pejabat struktural teknis yang itu dijabat oleh non pejabat imigrasi. Pejabat imigrasi itu didapat dari pendidikan teknis atau sekolah Poltekim. Permasalahan di situ. Jadi pada saat itu jenjang karir saya ini kan, karena kita nggak diskusi masalah itu ya, kita diskusi masalah nasib saya dulu lah. Betul. Kita mulai dari situ. Cuman memang kalau bicara untuk motivasi diri, keinginan untuk lebih berkembang berkarir itu bukan dimulai pada saat itu. Jadi pada saat itu hanya mengikuti pendidikan teknis, kemudian kebetulan saya mutasi pertama ada di penempatan pertama untuk pejabat imigrasi di Ngurah Rai. Ngurah Rai dulu Pak? Ya, tahun 98. 98 sudah di Ngurah Rai? Ya, 98 di Ngurah Rai sampai 2003 akhir. Pada saat itu saya hanya sifatnya seperti dulu PNS Pak ya, masih ya, bukan TSN. Mengalir saja gitu ya. Perubahan yang mendasar terkait dengan peningkatan karir itu pada saat saya mengikuti beasiswa S2. Dari situ kemudian saya terbuka, saya melihat teman-teman saya bisa maju, kemudian berkembang lah dari situ. Tapi prosesnya itu kebetulan kok saya sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa itu saya termasuk orang yang beruntung dan bersyukur. Beruntung dan bersyukur. Ya, kenapa? Saya bilang beruntung karena setiap jenjang karir saya itu bertemu dengan pimpinan-pimpinan yang sangat baik kepada saya. Kalau saya dengan skala motivasi saya dan segala pemikiran saya yang positif dari mereka, untuk mereka. Jadi kalau saya berpikir bahwa mungkin bisa lagi teman-teman yang lain, wah saya juga kasih beban ini sama pimpinan. Pada saat itu saya tidak berpikir itu. Ini bagian dari proses penempaan diri saya untuk kemudian matang, walaupun berat gitu. Saya ingat bahwa pada awal saya setelah masuk S2, saya ditempatkan di kepegawaian, Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi, bagian kepegawaian. Status sebagai pejabat imigrasi di tahun 99. S2-nya di Jakarta? 2009. S2 di Jakarta berarti Pak? Ya, di beasiswa maksudnya. Beasiswa. Jadi memang mau nggak mau, ketika kita beasiswa, kita harus lepas jabatan, kemudian saya diperbantukan di sana. Prosesnya cukup berat karena memang saya harus mengcover juga tugas-tugas yang diemban oleh
pimpinan. Tapi alhamdulillah memang beban, jadi banyak beban tugas selain di kampus juga di pekerjaan yang dibebankan. Namun yang saya terus ambil hikmahnya bahwa ini bagian dari proses untuk pematangan saya, penampakan diri saya untuk kemudian lebih siap. Ya alhamdulillah pada saat itu kemudian selesai S2 saya dapat amanah untuk menjadi kepala seksi di Surabaya. Nah, ketika di Surabaya pun saya merasa bahwa ini kepala bidang saya nih kok ngasih tugas berat sekali. Yang dulu saya nggak pernah. Saya itu seperti yang saya sampaikan, saya itu sebenarnya suruh ngomong depan umum nggak bisa, Mas. Nah, dulu itu nggak pedean gitu. Kendala Pak ya dulu ya? Kendala sekali, Mas. Pokoknya mending saya bahasanya itu mending saya nggak masuk kerja lah daripada harus kemudian harus bicara di depan umum. Tapi pada kenyataan pada saat itu saya dibenturkan atau dipertemukan dengan kepala bidang yang memang intensitas kerja dia sebagai bidang yang Tikim juga dulu kan, informasi dan komunikasi keimigrasian, Infokim. Jadi jangan bilang bahwa imigrasi itu hanya favorit di pelayanan maupun status keimigrasian ya, paspor izin tinggal enggak. Dulu kami itu di Surabaya, kantor imigrasi kelas 1 khusus Surabaya itu sudah di Infokim itu. Kehumasannya udah jalan saat itu? Belum seperti inilah, belum seperti itu. Tapi terkait dengan permintaan untuk mengajar, mengisi itu banyak sekali. Dan kebetulan kepala bidang kami pada saat itu kalau sekarang dipanggilnya Pak Dokar, Pak Dodi Karniduga, itu aktif sekali. Pada saatnya saya dikasih tugas banyak transfer dari beliau yang beliau selama ini handle kepada saya, karena merasa bahwa beliau sampaikan kamu tuh S2 lulusan Universitas Indonesia kan gitu bilangnya. Di UI Pak ya? Iya. Itu. Jadi kamu harus keluar. Diperintahkan saja. Ya mungkin secara alami proses itu jalan dan kemudian saya memaksa saya untuk terus belajar, saya berkembang segala macamnya. Dan tadi saya bilang bahwa beban yang diberikan oleh beliau itu saya pahami dari sebuah transfer knowledge dan kemudian penempaan diri saya saja. Nah, itu yang menjadi penting bahwa, dan itu proses. Dan saya sampaikan, saya bertemu dengan beliau gitu. Mungkin kalau saya nggak bertemu dengan beliau, mungkin ceritanya beda. Betul. Ketika saya pindah dari Surabaya juga sama. Saya ditarik ke P2L, saya juga merasa bahwa saya beruntung dengan ketemu pimpinan yang memberikan beban banyak kepada saya pada saat di P2L gitu. Ya tahulah beban P2L waktu di imigrasi seperti apa. Tapi saya merasa bahwa ini keberuntungan saya dan pimpinan juga memperjuangkan saya. Nah, terus itu berproses sampai saat ini. Jadi bagi saya yang menjadi penting adalah bukan dengan siapa kalian itu berjumpa, dengan siapa kalian bekerja sama, tapi yang menjadi penting adalah bagaimana kemudian kita menstimulus pikiran kita untuk pada hal yang positif terkait dengan beban tugas itu. Karena itu yang motivasi kita. Tapi kalau kemudian kita mencari pemikiran atau asumsi yang lain terkait dengan beban tugas, nanti akan menjadi beban bagi kita. Mungkin itu. Kalau saya ceritakan sampai saat panjang Mas, nanti habis itu. Intinya jadi saat dikasih tugas-tugas yang mungkin kita lihat berat, itu justru kita lihat sebagai tantangan untuk berkembang gitu Pak ya? Kalau berat emang berat gitu. Nggak mungkin kemudian berat kita akui ringan itu nggak mungkin. Iya, Pak ya, berat namanya berat ya berat. Tapi bagaimana berat itu dipikiran jadi membuat stimulus kita gitu, agar kemudian itu menjadi positif gitu. Berat Mas, namanya tugas, apalagi kemudian ya kita tahulah seorang Mas sudah mulai menjajaki dunia birokrat seperti apa sih gitu kan. Dunia birokrasi itu seperti apa sih pimpinan. Berat gitu. Tapi ya dengan berbagai tipe kepimpinan, berbagai tipe pegawai macam-macam lah, teman. Ya namanya berat. Tapi ya tadi kok saya merasa bahwa bagaimana kita bisa menstimulasi pikiran dan
hati kita agar kemudian itu terus berpikir positif. Gitu. Mungkin bagi orang lain berpikir bahwa kamu mau sih dikasih tugas kayak gituan gitu, suruh kerja kayak gini kamu mau gitu, ngapain aja sih gitu. Itu kan bukan tugas kamu, wah, gitu. Ya kan? Itu kan bukan kerjaan kamu. Ya juga sih, betul gitu. Tapi kalau saya kalah dengan keadaan saya, ya saya kembali kepada dunia saya dulu. Saya hanya berjalan secara linear saja. Ya udah, kita ikutin saja. Saya tidak berpikiran seperti itu pada saat itu. Kan demikian. Siap. Jadi ada punya mindset positif tadi itu Pak ya? Iya, itu yang penting. Baik. Jadi tadi di UI Pak, beasiswanya LPDP gitu Pak? Bukan. Oh bukan. Dulu itu Kumham kebetulan ada kerjasama dengan beberapa universitas. Jadi Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, terus kemudian adalah 3-4 universitas pada saat itu, dan kemudian kami mencoba salah satunya itu. Ya alhamdulillah saya pada itu bisa terima. Baik. Linear gitu Pak? Ngambilnya hukum atau? Ya. Hukum ya kalau imigrasi Pak ya? Enggak, wadah itu S2-nya pilihannya aja lah. Pasca sarjana. Jadi istilahnya manajemen security ada pasca sarjana, ada penjurusannya ada manajemen security. Jadi salah satu dosen kami yang favorit itu almarhum Pak Profesor Sarlito. Pada saat itu, dan memang ya kajian saya terkait dengan perbatasan, kan kaitannya pengelolaan perbatasan, security keamanan di perbatasan. Siap. Di Tambua. Kebetulan sekarang ditempatkan di sana lagi. Jadi kuliahnya emang nyambung Pak ya sama kegiatan keimigrasian ya? Iya tentu, kajian nyambung. Jadi itu menantang juga tadi kalau dari ceritanya Pak Eko. Jadi sambil dapat S2, tapi kerja juga tetap jalan Pak? Oh iya dong. Ya, karena kalau polanya beasiswa di kami, mungkin kalau LPDP itu murni ya, setiap hari harus kuliah ya. Kalau kami itu Kamis Jumat Sabtu. Oh iya, kuliah di UI, di Salemba. Kamis Jumat Sabtu kita kuliah gitu. Hari lain tetap kerja gitu Pak ya? Hari lain kerja. Gitu. Itu tantangan juga membagi waktunya Pak. Iya betul. Ya bagi saya mikir untungnya saya nggak bayar gitu aja. Oh gitu. Kalau kemudian saya kalah dengan pikiran saya, aduh capek kuliah, pusing segala macam, konsekuensinya saya harus mengganti uang itu, uang kuliah gitu. Oh iya, ada penalti gitu Pak ya? Ada, kita harus kena. Pada saat itu saja di tahun 2009 pengembaliannya kalau nggak salah sekitar 30 juta pada saat itu. Gitu. Kalau kita tidak menyelesaikan atau kemudian kita tidak melanjutkan, itu lumayan gitu. Memotivasi ya itu motivasi. Jadi mungkin keterpaksaan aja. Siap. Nah ini tadi kalau dibahas, jadi masuk imigrasi itu 2 jalur Pak ya, bisa lewat pembukaan CPNS dan juga akademi Poltekim tadi Pak? Kalau Poltekim. Kalau dulu belum ada Mas. Belum ada dulu? Ya. Jadi kalau dulu waktu saya semua dari CPNS. Oh semua CPNS? Nah, setelah itu baru kemudian diklat pendidikan. Dulu Poltekim belum ada. Belum ada, baik. Iya. Kalau latar belakang pendidikannya Pak Eko sendiri sebelum masuk imigrasi Pak? Saya SMA dulu. Oh dulu masuk jalur SMA Pak? Iya SMA. Baik. Memang SMA, jadi dulu SMA baru kemudian S1-nya saya awal sempat ngambil di Udayana. Hukum, kebetulan depan rumah gitu kan di Sangla. Cuman kebetulan nasib aja ya, pas semester 6 kalau nggak salah, semester 7 dapat SK mutasi ke Batam. Belum selesai kuliahnya? Belum selesai, aduh. Memang ya, tapi itulah resikonya ya sebagai ASN kan harus siap ditempatkan di mana saja, kapan saja kan, seperti itu. Akhirnya ya saya cukup mengulang hanya MKDU Pak, kalau zaman dulu namanya MKDU, mata kuliah dasar aja yang diakui di Universitas Batam. Oh pindah ke Batam akhirnya Pak? Ya pindah, di situ kemudian kita nulisin lagi kuliah, tapi hanya 1 semester atau 2 semester yang diakui. Udah setelah itu yang lain hilang, MKDU aja, mata kuliah dasar yang diakui. Padahal sama-sama Fakultas Hukum. Iya, padahal udah semester 7 Pak? Iya. Dikit lagi. Iya. Iya. Ada teman saya, itu selesainya di Udayana karena dia belum dapat SK.
masuknya sama di Udayana juga. Dia lulus di Udayana, tapi pada saat itu saya keluar Oktober, dia April tahun depannya. Jadi dia masih April kalau nggak salah, atau Oktober tahun berikutnya. Dia sempat menyelesaikan kuliahnya, saya nggak sempat. beda kesempatan. Iya, betul. Baik. Nah, mungkin motivasinya apa Pak? Dulu kok kepikiran gitu Pak untuk, atau memang tahun itu ngetren gitu masuk PNS Pak? Oh enggak, jadi gini. Sebenarnya orang tua saya itu kan guru SMP ya, guru SMP PGRI 1 Surabaya. Dan memang ya proses hidup lah Mas, proses itu saya ingin kemudian bekerja untuk ya setidaknya untuk mandiri, kemudian ya untuk membantu perhatikan adik-adik masa itu. Jadi akhirnya saya mencoba untuk melamar PNS gitu. Seperti itu. Berarti bukan sesuatu mungkin dulu ngetren masuk PNS, bukan seperti itu Pak ya? Saya nggak tahu ya, belum nggak tahu sih apakah dulu ngetren apa enggak gitu. Siap. Karena kan kalau mungkin saya selesaikan S1 dulu sebelum masuk PNS, mungkin ceritanya beda kali Mas. Gitu. Karena sebenarnya jiwa saya itu bukan di SOS. Jalur saya itu di eksak. Jadi apa ya? Kalau saya memahami, melihat bahwa saya itu lebih condong ke eksak. Untuk kaitan menganalisis, menghitung itu agak lebih cepat lah daripada menghafal gitu. Dari dulu. Saya tuh kalau orang suruh menghafal itu susah banget gitu. Anak IPA Pak dulu Pak ya? Iya, betul. Makanya tapi nggak tahu nyasar guys. IPS. Siap. Nah, untuk di pemerintahan sendiri Pak, kan juga sumber daya manusianya beragam nih Pak. Apalagi juga masuk juga generasi-generasi milenial di pemerintahan. Gimana untuk sebagai pimpinan bisa memaksimalkan potensi seluruh sumber daya manusianya, termasuk teman-teman milenial yang baru masuk juga itu Pak? Iya. Kalau yang saya pahamin ya, sedangkal pemahaman saya, itu kan kalau ada beberapa istilah generasi ya, ada baby boomer, X, Y, Z sampai kemudian milenial gitu loh. Ya kalau baby boomer itu sebelum saya gitu ya, orang tua kita yang kemudian yang generasi lama lah, yang nasibnya kurang beruntung itu kalau istilahnya saya baca itu generasi saya kayak X, jadi gantung gitu antara generasi lama dengan generasi komputer. Zaman saya itu masih ada mesin ketik lah ya, mesin ketik dan PC. PC sebelum Pentium 4 kali ya waktu itu, sebelum masih jadul sekali waktu itu. Kemudian generasi Y, Z sampai kemudian milenial saat ini. Proses-proses itu harusnya kita pahami. Kenapa kemudian dibuat generasi-generasi? Kalau saya lihat dari narasi-narasi penjelasan generasi itu berkaitan dengan teknologi gitu loh. Karena teknologi itu yang mempengaruhi, ternyata sangat berpengaruh dengan karakter sifat seseorang nantinya, yang merubah seseorang gitu. Karena saya lihat itu semua teknologi. Sampai kemudian bicara milenial itu, seorang bayi saat ini sudah familiar dengan gadget. Jadi intinya yang narasi yang dijelaskan di situ itu adalah kaitan teknologi yang merubah, yang bisa merubah mindset, bisa merubah perilaku, terus kemudian pemikiran seseorang. Nah, kita nggak kemudian bisa bahwa saya hanya pada generasi X saja, tanpa memahami generasi saat ini. Itu yang penting. Ketika kita memahami bahwa saya hidup pada generasi yang berbeda pada zaman saya, bagaimana kemudian saya harus bisa memahami mereka gitu, agar kemudian saya bisa berubah seperti mereka. Berubah itu bukan kemudian menjadi childish ya, bukan menjadi seperti kecil lagi, bukan. Tapi kemudian memahami mereka untuk mengajak mereka kerja sesuai dengan dunia mereka gitu. Itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Dunia kita dengan dunia saya dengan mereka itu beda. Tadi generasi X dengan generasi Z atau Y itu berbeda kan gitu. Tapi basicnya kan teknologi lagi.
narasi yang dijelaskan, definisi itu kan kaitannya teknologi. Maksud saya bahwa bagaimana kemudian pada saat saya melihat ASN saat ini dengan generasinya, dengan leveling generasinya, itu kita fungsikan, bukan kita berdayakan ya, bukan maksudnya kita libatkan di dalam proses berjalannya roda organisasi ini. Itu jadi penting. Caranya itu tadi, kita harus masuk pada dunia mereka. Jangan memaksa mereka masuk pada dunia kita. Karena kalau dunia kita itu udah lewat, Mas. Kan gitu. Orangnya ada tapi dunia udah lewat. Karena tadi medianya sudah berbeda. Gitu. Ya, bagaimana kemudian kita masuk pada dunia mereka. Jadi kalau pemikiran saya, jangan sampai seorang sebaya kita itu kemudian gaptek, gak paham terkait dengan teknologi. Karena bagaimana kemudian kita mentransfer ilmu saya, ingin mengerangkul mereka, kalau kemudian ya setidaknya bukan sepintar mereka, tapi kita juga memahami lah dunia mereka gitu. Agar kemudian kita bisa ya tadi bekerja sama, nyambung, merangkul, kemudian bisa melibatkan gitu potensi-potensi itu. Mungkin demikian ya. Baik, Pak. Nah, menurut Pak Eko sendiri dalam dunia pemerintahan perlu nggak sih Pak kita mencintai pekerjaan Pak untuk bisa meraih kesuksesan di level tertentu Pak? Gini, kalau saya pertama memahami setiap langkah pekerjaan dan hidup saya itu sebagai anugerah, Mas. Ya, itu penting sekali. Karena apa? Kadang-kadang kita tuh mengeluhkan apa yang menjadi beban kita, mengeluhkan apa yang menjadi tugas kita. Karena apa? Karena kita hanya melihat kita, gitu. Sebagai seorang ASN, kita tidak pernah melihat orang lain. Pada saat Mas Moko atau Mas Arif coba selesai keluar kantor, terus kemudian pulang, lihat sekelilingnya. Dari yang punya mobil bagus di jalan raya sampai yang harus di emperan untuk meminta-minta, atau di lampu merah kemudian mereka berjualan koran, tisu, mengamen. Bayangkan. Itu yang harus menjadi pemikiran kita agar kemudian memotivasi kita bahwa kita harus pantas bersyukur pada level ini. Gitu. Ya enggak? Kesempatan seorang itu berbeda-beda, Mas. Tapi bagaimana kemudian kita mensyukuri kesempatan itu? Saya yakin mereka yang ada di lampu merah itu, saya yakin mereka yang sedang jualan koran atau tisu itu, kalau harus memilih, mungkin pengen memilih seperti Mas Moko, ya nggak? Mereka itu bukan kemudian berpikir bahwa, wah ini orang nggak mau kerja. Kita jangan melihat itunya, tapi kesempatannya berbeda. Itu yang lebih penting. Jadi ketika kita saya yakin kita tanya mereka, Mas milih jadi saya, Mas Arif sebagai seorang CSN atau milih jualan itu, pasti mereka akan milih seperti kita. Cuman kesempatannya yang belum ada pada mereka. Kesempatan itu banyak, Mas. Kita nggak bisa salahkan bahwa mereka malas atau tidak. Kesempatan itu banyak. Kenapa? Bisa jadi memang mereka bukan dari keluarga yang mampu untuk itu. Pengaruhnya apa? Mereka bisa nggak sekolah, mereka kurang biaya segala macamnya. Jadi jangan kita memandang dunia itu hanya sempit kita saja. Karena ketika kita membuka mata kita lebar-lebar, itu yang kembali saya katakan menstimulus pikiran dan hati kita. Nah, sehingga kemudian kita bisa mencintai pekerjaan saya. Nah, itu yang menjadi penting. Jadi pada level saat ini, saya, Mas Moko, Mas Arif, siapapun juga patut untuk mensyukuri apa yang sudah kita lakukan atau yang kita terima dari amanah itu. Tinggal tadi kembali pada pembicaraan kita di awal. Jadikan tugas, beban itu menjadi sebuah motivasi kita, gitu ya, dengan rasa syukur. Wah, ternyata saya masih beruntung ada tugas yang kayak gini. Daripada pimpinan udah nggak ngasih tugas, ngecuekin, terus kemudian nggak nyapa, terus kemudian kita nggak tahu, aduh, saya S1 dari
sarjana informatika tapi nggak disuruh kerja apa-apa gitu. Cuman kan lebih stres lagi kan. Betul. Mending kasih beban tugas, kasih kreativitas yang lebih, kasih ruang diskusi, ruang inovasi yang lebih banyak, kesempatan banyak, yang kemudian walaupun itu berat, tapi tadi ya menstimulus kita untuk lebih berkreatif, di dalam ya intinya meningkatkan pikiran, dan efeknya nanti pasti pada kinerja, itu pasti gitu. Mungkin. Baik, lagi-lagi dari bersyukur dulu Pak ya, lama-lama bisa mencintai pekerjaan gitu. Itu penting. Siap, punya mindset yang positif. Nah, sahabat Mido, nggak kerasa udah 25 menit diskusi dan sharing-sharing kita dengan Pak Eko Budianto yang sangat inspiratif ini. Nah, mungkin nggak cukup waktunya Pak ya kalau kita diskusi lebih jauh lagi sama Pak Eko, tapi waktu juga yang memisahkan kita Pak. Demikian tadi sahabat Mido, Podcast King pada episode kali ini bersama Bapak Eko Budianto. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Mas Moko berkenan hadir di sini. Siap, sampai ketemu lagi ya. Siap Pak. Baik sahabat Mido, sampai jumpa di Podcast King edisi selanjutnya.